Halo teman-teman. Oke, ya welcome ke Zoom Kickoff. We Live Virtual Health Academy 2.0. Yeay, oke. Jadi ya selamat datang teman-teman ke Kickoff meetingnya malam ini. Jadi hari ini special banget karena kita kedatangan banyak orang yang akan sharing nantinya. Tapi ya aku nggak bakal sendirian, aku cuman moderator. Oh ya, sebelum itu perkenalkan, nama aku Ariel, aku mahasiswa semester 7 ambil jurusan bioteknologi. Oke, tapi ya tanpa berlama-lama sebenarnya aku udah mau panggilin orang yang pertama yang akan membuka acara ini. Dia orangnya istimewa banget karena beliau adalah Head of Strategic Planning dan juga Data Analytic dari Amway Global. Oke, tanpa berlama-lama aku mau panggilkan Mas Doni. Yeay, oke. Thank you Mas Ariel, amin amin MW Global, tapi saat ini kebetulan baru MW Indonesia sih. Jadi selamat sore para Willivers, perkenalkan nama saya Doni Habibi, Head of Strategic Planning and Data Analytics untuk MW Indonesia. Kebetulan hari ini saya mewakili Pak Dharma dari Departemen Marketing dan Communication yang kebetulan sedang berhalangan. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan untuk memulai acara yang sangat positif ini gitu ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan tentang pandemi gitu. Saya harap semua yang hadir di sore hari ini dalam keadaan baik di tengah pandemi yang kayaknya naik turun nih keadaannya nih, udah kayak harga cabai di pasar induk nih naik turun terus nih, kadang-kadang pemerintah ngelonggarin tapi kok di luar sana ada berita yang kayaknya mengkhawatirkan. Tapi saya nggak akan fokus ke yang negatif, saya akan lebih fokus ke blessing yang ada di pandemi selama kurang lebih 2 tahun terakhir gitu ya. Ada 3 hal yang saya ingin highlight gitu ya, berkat di balik semua pandemi. Yang pertama adalah dulunya kalau kita lihat pandemi ini mewujudkan hal-hal yang nggak mungkin jadi mungkin gitu. Orang-orang yang dulunya nggak siap untuk digital, itu dipaksa untuk bisa gitu ya. Orang-orang yang dulu harus kerja di kantor dipaksa untuk work from home. Orang-orang yang dulu berkumpul selalu offline, olahraga bareng offline, tiba-tiba jadi kreatif dan mereka bisa melakukan hal-hal yang dulunya nggak bisa dilakukan bersama-sama virtual tuh sekarang mereka bisa, dan orang-orang tuh jadi semakin kreatif gitu ya. Dan terkait dengan poin pertama, orang-orang juga semakin cepat adopsi digitalnya. Ini adalah blessing kedua nih. Bahkan mungkin orang tua kita yang dulunya nggak biasa pakai digital, sekarang udah bisa belanja digital, bahkan tidak terkontrol. Itu yang kedua, blessing yang dibalik pandemi ini. Jadi orang semakin cepat adopsi digitalnya. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah orang tuh semakin mengenal dirinya gitu ya. Mungkin dibalik semua pandemi ini, kita lebih banyak punya waktu ketika kita lockdown untuk merenung gitu. Kita lebih mengenal diri kita dan tahu passion apa yang kita minati sebenarnya. Saya punya banyak sekali contoh gitu ya, teman-teman saya yang tiba-tiba jadi gardener gitu. Di rumahnya tiba-tiba punya banyak sekali tanaman dan ternyata mereka sangat passionate dengan hal itu. Teman-teman saya dulu yang nggak pernah olahraga tiba-tiba sangat passionate untuk berolahraga dan sadar kalau gaya hidupnya harus lebih sehat. Atau orang-orang yang akhirnya lebih menyadari pentingnya kesehatan mental gitu ya, karena mungkin lebih banyak berbicara dengan dirinya, lebih banyak refleksi gitu. Jadi blessing ketiga dari pandemi adalah orang ini semakin mengenal dirinya dan tahu passion yang mereka minati gitu. Nah, di MW sendiri, MW itu ada untuk mewujudkan hidup yang lebih baik dan lebih sehat. Itu adalah purpose-nya MW ada. Dan passion itu adalah jalan yang difokuskan MW untuk bisa ngebantu lebih banyak orang punya hidup yang lebih baik dan lebih sehat. Jadi saya senang sekali hari ini ketemu dengan Willivers yang saya percaya sangat passionate dengan hidup sehat dan selama 7 hari ke depan akan punya kegiatan virtual health camp gitu. Yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah pentingnya komunitas. Jadi ketika saya melihat nih Willivers ketemu hari ini, yang saya lihat adalah sebuah komunitas yang dipertemukan oleh minat yang sama, yaitu hidup sehat atau healthy living. Dan kenapa komunitas itu penting untuk hidup sehat? Karena komunitas itu memberikan sesuatu
yang tidak akan didapatkan ketika menjalaninya sendiri gitu ya. Saya ambil contoh, ketika kita ingin hidup sehat, komitmennya itu sangat tinggi, konsistensi itu sangat perlu gitu ya. Dan ketika kita menjalaninya sendiri itu suka naik turun. Nah, dengan adanya komunitas ini ketika komitmen kita turun untuk menjalani hidup sehat, ada yang ngingetin gitu ya. Dan ketika contoh lain adalah ketika kita jalanin hidup sehat itu sendiri, kadang-kadang ada hal yang kita nggak tahu. Dan dengan adanya komunitas ini, justru kita punya orang-orang yang kita bisa berbagi, entah itu untuk tanya atau untuk saling memberikan pengetahuan, dan ini adalah salah satu poin positifnya, kalau menjalani hidup sehat di dalam komunitas gitu ya. Dan yang paling penting dan yang paling valuable adalah untuk memperluas network. Karena network ini, tidak 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 ternilai lah value-nya, ini sangat-sangat sesuatu yang mungkin tidak bisa dinilai dengan uang, tapi network ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi pesan saya singkat aja, dalam 7 hari ke depan, saya harapkan experience yang didapat dalam virtual health camp ini akan menjadi experience yang positif dan menjadi bagian untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat untuk semua yang berpartisipasi di dalamnya, dan juga akan menjadi awal dari interaksi yang kuat dalam jangka panjang. Terima kasih. Wow, yes, oke, thank you Mas Doni. Aku setuju banget sama yang Mas Doni katakan gitu kan. Thank you, Apalagi yang komunitas itu yang penting kita bisa konsisten gitu kan. Aku ngalamin sendiri sih, lagi magang gitu kan, udah capek-capek berkebun gitu, habis pulang magang nggak mau olahraga gitu kan. Tapi ada 2 temanku gitu, jadi kita jadi konsisten. Oke, ya jadi kita udah dengar dari Mas Doni, thank you banget. Oke, jadi Iya. ya, tapi kita belum selesai di sini acaranya, jadi kita masih mau dengar dari orang-orang lain gitu. Nah, sekarang background-nya juga sangat menarik nih, orang yang kedua gitu ya. Beliau ini dia health enthusiast dan juga full time mom gitu ya, full time mom tapi sangat passionate di health gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama aku mau panggilkan Kak Cimoy. Oke. Halo, selamat malam. Namaku Cimoy, ibu dari 3 anak. Mau bilang makasih juga udah dikasih waktu buat sharing di Zoom ini. Aku mau sharing soal ikut VHA. Jadi dari personal aku ngerasa kebiasaan dalam memilih makanan tuh jadi berubah. Yang tadinya makan sesuai yang aku mau, nggak mikirin gimana sehat nggak nih untuk badanku. Sekarang itu karena dapat informasi di VH ini tentang makanan apa sih yang sehat untuk badan kita, aku jadi mikir untuk makan tuh jadi kayak yang mikir, oke, aku makan si A bukan yang aku mau tapi bagus untuk badan. Ya udah, mindsetku langsung aku rubah. Jadi aku nggak makan untuk nggak makan sesuai yang aku pikirin, tapi sesuai dengan bagus nggak nih buat badanku gitu. Jadi itu sih, dan di samping itu juga berguna juga untuk keluargaku di rumah. Aku bisa masak yang sehat untuk anak-anak, untuk suami gitu. Jadi tuh dari VH ini aku dapat info tentang makanan apa aja sih yang sehat. Di sana itu jarang banget aku dapetin gitu, dan di VH ini aku dapat. Dan juga kita bisa nge-influence di tempat lain juga, contohnya kayak di media sosial, aku bisa kasih tahu. Terus tiba-tiba ada temen yang lagi diet, terus dia sharing di media sosial, aku ucuk-ucuk datang DM dia, kasih info yang bagus kayak apa gitu, dari ilmu yang aku dapat di PH ini sih. Jadi kebiasaanku jadi berubah untuk bisa memilih makanan sesuai dengan kebutuhan badan, bukan sesuai apa yang kita mau sih. Bagusnya itu banget. Sekian, itu aja. Yay, oke. Thank you Kak Cimoy. Iya, wow, keren banget ya sharingnya tadi. Jadi belajar banyak juga untuk membentuk habit baru gitu kan. Pas mau makan kan enaknya kalau bisa makannya burger kan oke gitu kan. Tapi gara-gara ada komunitas gitu kan mendingan yang sehat gitu. Oke, ya oke, mantap. Nah sekarang kita ada lagi nih juga menarik nih backgroundnya gitu. Beliau itu juga health enthusiast, tapi dia juga runner gitu ya, pelari gitu. Bukan lari dari masalah ya, ini lari beneran gitu ya, runner. Oke, dan juga physiotherapist gitu. Oke, tapi tanpa berlama-lama kita mau dengerin nih experience-nya juga di Virtual Health Academy. Oke, aku panggilkan Kak Else.
Halo, thank you Ariel untuk kesempatannya. Halo teman-teman semuanya, aku mau menyapa semua yang mungkin baru pertama kali ya untuk ikut di sini dan teman-teman yang dulu ikut di Virtual Health Academy yang pertama gitu. Kalau buat aku sih bener ya yang dibilang tadi sama Kak Doni, kalau kita tuh mau lifestyle atau apapun itu ya kalau ada komunitas tuh lebih enak gitu teman-teman. Nah kalau dari aku sendiri yang paling ngena di aku itu walaupun aku background-nya medis, walaupun aku udah ya dengan background medis ada agak-agak mengerti ya tentang hidup sehat gitu, tapi ternyata nggak semuanya gitu ya, nggak lengkap gitu. Nah di Virtual Health Academy yang pertama itu di 1.0 aku belajar ada pola hidup sehatnya itu lengkap gitu, ada pola tidur, ada makanan-makanan resep-resep yang gampang tapi juga bisa bergizi gitu loh yang sehat, bisa aku sharingin ke pasienku gitu ya. Terus selain itu juga yang aku suka ini reminder kalau kita pun walaupun tenaga medis ya kita juga manusia dan kadang kita tuh suka off track gitu. Nah dengan adanya Virtual Health Academy ini reminder buat kita sebagai tenaga medis kita tuh mesti look after diri sendiri gitu sebelum kita look after pasien. Nah itu sih yang aku suka. Nah aku suka juga aku bisa menularkan apapun yang aku pelajari di Virtual Health Academy itu ke pasienku dan ke teman-temanku sesama nakes gitu. Nah dengan harapan nanti apapun yang aku pelajari itu nggak cuman benefitnya di aku aja, tapi di teman-temanku juga. Jadi semoga untuk teman-teman yang baru di Virtual Health Academy 2.0 ini enjoy untuk 7 hari ke depan, belajar bareng-bareng, kita seru-seruan bareng dan dapetin ilmu hidup sehatnya. Terima kasih Ariel untuk kesempatan sharingnya. Oke. Thank you Kak Elsa. Ya, jadi apa yang kita belajar dari virtual health camp ini bisa diterapkan juga di pekerjaan gitu ya. Wow. Oke, keren banget. Sip. Nah, habis itu kita ada lagi nih, kita mau dengar lebih kan gitu, kayak udah banyak banget kita belajar nih. Nah, yang berikut ini orangnya itu dia juga health enthusiast dan backgroundnya di psikologi gitu. Aku kenal orang ini di grup biasanya dia paling cool gitu ya, bahasa Inggrisnya swag gitu ya. Oke, tapi tanpa berlama-lama aku mau panggilin Kak Amli. Oke. Yes. Oke, halo teman-teman Believers, aku Amli. Yes, background aku betul psikologi. Sukanya dari program Virtual Health Academy itu aku paling suka ngebahas kualitas tidur ya. Karena ya pekerjaan yang banyak mungkin yang kita lakukan sehari-hari, kadang itu bisa mengurangi durasi atau berdampak juga ke kualitas kita tidur gitu. Nah, aku lihat programnya Virtual Health Academy ini, aku lihat itu bagus banget ya. Saya lihat karena aku basicnya juga dari science, wah ini bagus banget nih program, memang basisnya tuh science gitu. Nah, aku kan psikologi nih sering banget tuh ngobrolin tentang amigdala, hipokampus. Kita tahu banget ya pandemi ini kan menghantam banyak aspek nih, aspek fisik, aspek mental, termasuk dompet, ya kan? Nah, jadi amigdala kita tuh dikasih informasi yang benar-benar bisa bikin kita sedih, bisa bikin mental kita drop gitu ya. Nah, di kurikulumnya, di silabusnya VHA itu gitu ya, kita tuh dikasih informasi kesehatan, gaya hidup, termasuk tadi tidur, itu tuh bisa ngisi bagian otak kita yang disebut hipokampus. Nah, kalau memori atau ingatan-ingatan atau informasi yang diisi di hipokampus ini banyak, nah itu nanti bakal bantu menutupi informasi yang ke amigdala kita gitu. Amigdala itu kan isinya rasa takut, cemas gitu ya. Nah, cara mengatasi itu memang salah satunya ada bagian belakang dari amigdala itu namanya hipokampus. Memang itu harus diisi dengan informasi-informasi yang indah, yang sehat gitu ya. Nah, itu terprogram di Virtual Health Academy. Salah satunya sih itu yang aku dapat dan makanya aku bilang oh ini basisnya science. Maksudnya bukan kaleng-kaleng gitu. Ini nggak sembarang untuk bikinnya gitu ya. Jadi untuk teman-teman Believers, kita ketemu nanti besok ya. Selamat 7 hari ke depan. Thank you.
Yes, wow, gila ya. Oke, keren banget. Bisa reprogram amigdala lewat hipokampus. Kayaknya menarik banget gitu ya. Apalagi buat teman-temanku yang suka science juga gitu kan. Oke, keren. Ya, nanti kita bakal belajar lebih banyak lagi. Apalagi yang di grupnya Kak Amli gitu kan. Kita satu grup. Oke, keren. Di We Live Health Academy. Oke, tapi ya kita belum selesai juga. Kita masih mau dengar lebih nih. Oke, nah yang berikutnya juga keren banget nih. Aku sering ketemu nih tiap minggu gitu kan. Kalau lifestyle-nya mantep banget gitu. Oke, beliau itu juga health enthusiast dan juga mereka full time parents gitu. Oke, ya, tapi tanpa berlama-lama kita panggilkan Pak Jeffrey Kusnadi. Yay. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Wah, luar biasa ya. Nggak terasa kita sudah akan memulai Virtual Health Academy yang kedua. Oke, saya akan sharing sedikit apa yang saya lihat dari Virtual Health Academy ini. Ini satu hal yang buat saya sangat luar biasa. Tadi beberapa dari teman kita sudah sharing mengenai pentingnya komunitas ya. Nah, saya juga mungkin mau menekankan itu, komunitas atau lingkungan itu sangat membantu kita untuk menjadi kita lebih baik. Kalau lingkungan dan komunitasnya baik, ya contohnya ya, kalau orang yang masih belum mengerti bahwa betapa hebatnya komunitas Virtual Health Academy kita, coba kalau kita lihat orang yang biasa di Jakarta nih, dia naik mobil suka carelessly ya, jadi dia nyetir mobil ke belok kiri, kadang nggak pasang sen, langsung belok kiri ke kanan, waduh, banyak pelanggaran lah, cuek gitu ya. Ada orang yang menyeberang jalan nggak di zebra cross, langsung nyebrang aja, masa bodoh. Dia lebih suka deg-degan, aduh, jadi ada adrenalin yang naik gitu ya. Tapi orang yang sama, kalau diajak ke Singapura misalnya, dia akan jadi orang yang berubah. Dia akan ikut peraturan nyebrangnya di mana, dia harus naik jembatan. Dia kalau nyetir mobil nih, kayak saya dulu waktu sewa mobil di Amerika, saya nyetir mobil di Eropa, tiba-tiba saya nggak secuek nyetir di Jakarta. Saya jadi rapi banget dengan kecepatan yang pas, dengan ya takut ditilang ya, dan benar-benar saya ekstra hati-hati gitu. Nah, apa yang berubah? Nah, karena komunitas atau lingkungannya berubah, saya jadi beradaptasi. Nah, yang saya lihat dari We Live yang saat ini kita hadiri, itu bisa mengubah kita. Mungkin kita saat ini cuek sama kesehatan, kita makannya juga sembarangan, masa bodoh deh, mau enjoy life. Tapi gara-gara lingkungan We Live ini, kita jadi berubah pelan-pelan. Kita mulai memperhatikan tidur kita, mulai memperhatikan apa yang kita makan, mulai memperhatikan apa ya, oh ternyata merokok nggak boleh, minum ini terlalu banyak nggak boleh. Jadi itu yang saya lihat hebatnya lingkungan We Live ini ya, cepat atau lambat akan membantu kita menjadi lebih sehat dan lebih sehat lagi. Nah, anjuran saya buat teman-teman yang sudah bergabung dan siap ikut Virtual Health Academy besok, coba ikuti dengan serius sekali dan maksimalkan semua informasi, semua materi yang didapat. Jangan anggap remeh, don't take it for granted, gitu ya. Karena memang biasanya kita akan lebih menghargai tentang ilmu-ilmu kesehatan ini kalau sudah merasakan sakit. Mungkin istilah gini, orang yang pernah mengalami COVID atau long COVID kemarin, pasti akan lebih menghargai, aduh, sehat itu indah ya, dibanding sama kita yang belum ngerasain apa-apa. Itu normal lah. Jadi, kalau ada orang-orang yang masih mengatakan, aduh, enakan begini aja santai, nggak usah repot-repot belajar di We Live lah, Virtual Academy lah, nggak usah deh, repot. Terus pakai Nutrilite, mahal, ribet. Dia belum coba aja. Kalau sudah sakit, lebih mahal, lebih repot, lebih ribet, dan bikin repot satu keluarga besar, bukan hanya diri dia sendiri. Jadi teman-teman, saya bersyukur sekali bisa berada dalam lingkungan yang luar biasa seperti ini ya, dalam We Live, karena sedikit banyak pelan-pelan kami jadi dituntun untuk punya lifestyle yang lebih sehat. Gara-gara apa? Gara-gara kita semua ini, gara-gara komunitas. Nah, yang terakhir saya mau katakan, kita dulu banyak belajar ilmu ya. Kalau saya dulu kuliah di teknik industri, saya banyak belajar ilmu mengenai teknik industri dalam pabrik dan lain-lain. Mungkin ada juga yang belajar ilmu akuntansi, ilmu psikologi, ilmu fisiologi. Tapi kebayang nggak, ini saya mewakili orang-orang yang memang kayak saya ya, saya mewakili seorang entrepreneur. Kita belajar ilmu kesehatan tentang Nutrilite,
ternyata reward-nya nantinya nih bisa diajak jalan-jalan gratis ke luar negeri, lalu bisa dapat penghasilan yang nominalnya sampai puluhan bahkan lebih dari itu reward-nya. Dulu ya saya pikir kenapa tidak, saya dibantu buat hidup lebih sehat, lebih happy, lebih kuat, ada reward-nya juga. Jadi artinya gini, teman-teman, kenapa nggak sekalian anggap ilmu-ilmu yang kita pelajari mulai besok di Virtual Academy, itu nilai SKS-nya 20. Sekarang masih SKS gak ya sebutannya? Itu zaman saya SKS. Anggap 20 SKS atau 50 SKS. Jadi benar-benar Anda alert, belajar betul-betul supaya dapat reward yang top banget. Itu ya. Oke, itu aja teman-teman. Jadi ayo kita manfaatkan yang terbaik dari Virtual Health Academy yang sesi kedua. Thank you. Saya kembalikan ke Ariel. Yeay, wow, oke. Kita bakal ngambil 20 SKS lagi guys, padahal minggu lalu baru daftar SKS. Oke, tapi ya, jadi yang aku belajar dari Kak Jeffrey itu pentingnya komunitas juga. Kalau nggak percaya kayak tadi Kak Jeffrey bilang coba nyetir di Amerika gitu. Yang belum bisa nyetir di Amerika, bangun bisnis selain bangun kesehatan supaya bisa merasakan gitu. Oke, tapi ya kita udah belajar banyak ya dari tadi gitu kan tentang komunitas, building new habits gitu ya. Nah, tapi malam ini sebenarnya ada satu lagi gitu kan. Beliau ini salah satu orang yang aku respect banget gitu karena bisnisnya besar banget dan sangat caring gitu. Dia kayak energinya nggak bisa habis gitu ya. Aku seriusin nggak bisa habis energinya gitu. Selalu sangat excited gitu kan. Backgroundnya tuh mompreneur, cyclist dan juga health and beauty creator. Nanti kalau teman-teman lihat Instagramnya, followersnya itu berkali-kali lipat followersku gitu. Oke, tapi the point is ya tanpa berlama-lama mari kita belajar ya. Aku mau panggilkan gitu Kak Sonia. Oke. Halo, apa kabar semuanya? Luar biasa, keren banget tadi sharing-sharingnya. Aduh, benar-benar ya tadi tuh yang sharing dari perspektif beda-beda banget gitu. Doni juga tadi sharing begitu luar biasa, Bro Doni yang dari MW Indonesia. Amin ya untuk MW Global, Bro Doni. Itu Bro Doni bilang gitu, passion ya. Tadi ada kata-kata itu. Coba aku nanti rekap lagi. Terus tadi siapa lagi? Siapa namanya? Ini Cimoy. Cimoy sebagai ibu rumah tangga, sesimpel merubah habit, makan. Jadi makan sekarang bukan cuma sekedar di lidah, tapi makan tuh apa yang dibutuhkan untuk tubuh kita, termasuk anak-anaknya Cimoy gitu ya. Nah, yang hadir di sini, aku tahu background-nya ada yang single, background-nya adalah emak-emak kayak saya gitu, background-nya juga ada Dedi, ya mungkin juga ada kayak Ariel yang belum punya pacar atau mencari pacar masih single, tapi kenapa kan nggak salah gitu kalau mulai dari muda udah punya mindset hidup yang benar gitu dengan habit yang benar. Terus juga Else dari seorang fisioterapis ya, kita belajar dari point of view dia. Amli seorang psikologi, belajar dari point of view seorang psikologi, dan Kak Jeffrey seorang entrepreneur. Waduh, luar biasa banget tadi di compile, udah amazing. Nah, tugas aku sekarang udah bukan sharing tentang apa yang didapat di VHA, tapi lebih ke untuk aku ya, kalau aku tuh udah benar-benar bersyukur karena ada di lingkungan MW ya dengan support system Network 21 ini, dan juga ini adalah We Live ini bermula dari Gaspolian, teman-teman yang memang entusias untuk melakukan Gaspol Challenge, terus menjadi finishers, dan sekarang mereka juga teman-teman yang baru gabung, ada teman-teman yang belum Gaspol mungkin ya, tapi juga mau mencoba belajar untuk mengetahui 7 hari ke depan dengan modul yang berbeda-beda. Nah, sekarang tugas aku teman-teman secara teknis, apa yang kita dapat gitu ya, nanti ini di 7 hari ke depan. Ini adalah modulnya teman-teman. Ariel boleh dibantu terlihat ya ini foto Yes, saya. jelas. Jadi ini adalah silabusnya. Di day 1 itu kita akan diberi informasi apa sarapan yang benar. Nah, kita untuk sekedar informasi aja, kalau di Indonesia biasanya ya sarapan itu
biasanya nih kan kayak bubur gitu ya, terus yang apalagi coba nasi gitu ya. Nah, itu bukannya salah gitu, tapi kita akan diberi informasi apa sih solusi kita bisa makan masih enak, tapi solusinya ada gizi di dalamnya gitu. Dan kenapa prioritasnya adalah sarapan? Ya, itu di day one. Nah, kemudian lanjut. Day two itu adalah topiknya berubah. Dari day one itu nanti teman-teman akan ada sequences materi yang akan kita sharing. Sequences materi itu di tiap hari itu akan berupa bentuk PDF files dan juga berupa bentuk video, dan thank you banget yang sudah dibantu sama MW Corporate. Kita ini di sini disupport, disponsori oleh MW ya teman-teman, yaitu Nutrilite ya. Nah, itu sudah direkap dan sangat komprehensif, dan bahasanya juga bahasa sehari-hari, enak banget. Dan teman-teman monggo untuk dipraktekkan di dapur Anda gitu. Sekarang ini hari gini nggak cuma cewek loh yang suka nyoba-nyoba masak gitu, tapi ternyata cowok-cowok itu juga suka yang namanya otak-atik ya, menjadi explorer di kitchen. Nah, itu day one topiknya sarapan. Nah, kemudian day two adalah imunitas tubuh. Nah, imunitas tubuh itu tidak karena sekedar COVID aja ya. Sekarang di Bali juga musim hujan. Aku rasa di Indonesia lah musim hujan, ya Jakarta juga. Jadi gimana kita memprotek diri kita bukan dari sekedar pandemi gitu, tapi ya sekedar menghindar dari flu gitu ya, yang radikal bebas yang tidak bisa kita lihat di sekeliling kita gitu. Mungkin Anda adalah orang-orang sport enthusiast yang memang doyan olahraga, tapi juga mungkin kita nggak ngerti bahwa kita semakin banyak melakukan aktivitas olahraga, itu kita semakin mengoksidasi tubuh kita. Nah, caranya gimana supaya kita tidak terpapar dengan radikal bebas itu? Nah, itu nanti kita juga akan belajar bagaimana kiat-kiat untuk menaikkan imunitas tubuh gitu. Nah, untuk day 3 itu adalah healthy home. Ya, sekarang masa-masa di mana kita udah tahu, kita lebih detail emak-emak yang namanya sanitasi ya, kebersihan sanitasi di rumah gitu. Gimana sih caranya supaya kita punya rumah itu yang bersih, selalu bersih, dan irit pastinya. Itu semua akan ada informasinya. Terus juga ini yang aku suka banget, tadi juga Amli juga sebut ya, teman-teman kebanyakan dapatnya tuh dari day 4, yaitu pentingnya tidur. Wow, ini amazing loh, ternyata tidur itu nggak cuma ngeboost imunitas teman-teman, tapi buat teman-teman yang mau turunin fat atau fat loss, ternyata tidur yang benar, tidur berkualitas itu membantu untuk pembakaran lemak Anda. Amazing ya. Nah, itu nanti kita dapat informasi itu. Kemudian next di hari kelima itu ada juga yang namanya sport nutrition. Nah, sport and nutrition ini kombinasi kita melakukan sport dan apa solusinya untuk kita yang aktif di dunia sport. Kemudian baru healthy family, apa solusinya ya kalau untuk anak-anak? Kalau ini kan kita dewasa, kalau untuk anak-anak bagaimana? Ya ujung-ujungnya sih teman-teman kita akan diberikan informasi, di-equip yang pada akhirnya kita itu, aku yakin sih lebih mencari sehat kan daripada sakit gitu. Maksudnya gini, kita itu tidak sakit saat ini, berarti belum berarti kita sehat. Benar nggak teman-teman? Lebih baik kita itu sekarang sehat yang optimal. Sehat yang optimal itu ya kita menjaga kebugaran juga gitu ya. Tiap hari itu kita akan juga share dengan gerakan-gerakan olahraga yang bisa dilakukan di rumah aja. Nah, monggo teman-teman Willivers yang gabung hari ini kalau mau mencoba gerakan-gerakan olahraga yang bisa dilakukan di rumah aja, silahkan gitu. Nah, saya akan share kemudian, oh ya, dan hari ke-7 adalah benefit kita namakan dengan belanja pintar untuk memproteksi hidup sehat optimal kita ya. Nah, kemudian ini ada saya stop sharing dan saya akan sharing lagi satu
satu presentasi singkat saja. Ini adalah sekilas teman-teman, karena kita akan ada di ekosistem We Live WhatsApp group ya. Jadi saya mau sharing tentang do and don'ts-nya. Nah, information dulu. Konten We Live PHA 2 ini adalah sama dengan konten We Live 1 kemarin. Memang tujuannya untuk apa? Untuk kita lebih menjadikan diri kita pro, yang kemarin sudah menjadi entusias certification, yang sudah lulus ya, bersertifikasi menjadi entusias We Live. Dan buat teman-teman yang baru, Anda nanti di Day 7, Anda layak untuk mendapatkan sertifikasi sebagai health enthusiast. Dan kemudian poin ketiga, VHA 2 ini juga membuka peluang bagi teman-teman untuk bergabung gitu, jadi health enthusiast untuk di berikutnya, VHA 3. Dan otomatis kita invite juga Anda sebagai health creator. Kalau nanti kan ada resep-resep juga nih teman-teman, resep-resep yang unik, resep-resep yang gampang dilakukan di rumah, dan kemudian jadi teman-teman bisa praktekin, atau if you want to be impact ya, social impact to others, to your followers, yuk langsung aja dipraktekin gitu. Nah, silahkan untuk sharing di media sosial Anda. Nah, untuk lulusan VHA 1 dan VHA 2 ya otomatis yang sudah menyerap dulunya ya Anda sih diharapkan bisa jadi kreator dan become a pro later ya. Karena a pro you can be a coach nanti. Dan untuk teman-teman yang sudah kemarin kalau memang sudah feel enough, boleh aja grup WA-nya di mute atau just leave tonight ini Anda silahkan live aja gitu. Ini bukanlah paksaan teman-teman, ini benar-benar dari kesadaran kalau teman-teman mau mendapatkan informasi tentang sehat yang optimal. Nah, sekarang ini teman-teman. Sebentar. Nah, ini adalah golden rule-nya. Ya, kalau bisa di WA grup kita, itu kan adalah orang-orang yang nggak kita kenal dan orang-orang yang dengan berbagai macam background. Yuk kita selalu menjaga objek grup gitu. Silahkan hanya bagikan message yang relevan tentang topik Virtual Health Academy, supported by Nutrilite ya, mulai dari day 1 sampai day 7. Terus kemudian kedua, yuk teman-teman ciptakan vibes positif. Kita di luaran di media udah banyak banget yang spam atau hoax yang negatif. Yuk kita mendingan juga fokus di energi yang positif, semangat, yang asik, yang lucu, dan yang entusias ya di dalam grup, yang mencerminkan dari kata-kata, emoticon, stiker gitu ya, dan stikernya yang lucu-lucu gitu. Monggo silahkan Anda share stiker-stiker lucu. Kemudian yang ketiga, tetap refleksikan teman-teman, sesuai kita adalah orang Indonesia dengan pondasi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Segala komentar negatif tentang ras ya, agama, terus partai politik itu kalau bisa monggo jangan di-share di dalam komunitas dan di dalam komunitas grup kita. Dan yang keempat poinnya, kapan saja kalau ragu mau tanya, monggo langsung tanya ke PIC. Nanti akan diinfo siapa aja PIC di dalam setiap grup WhatsApp yang Anda ada sekarang. Nanti akan saya infokan. Jadi intinya teman-teman bayangkan saja, kita di sini itu adalah your friends yang punya semangat yang sama untuk hidup happy, healthy ya. Anggap aja ini grup We Live ini di WhatsApp ini seakan-akan kita kayak minum kopi bareng dan ngobrol di ruang tamu kamu. Oke, nah ini ada challenge-nya juga teman-teman, buat karena teman-teman udah dapat informasi, dapat resep-resep ya. Silakan kalau Anda mau sharingkan lagi gitu ke media sosial. Misalnya Anda punya ide, wah aku dapat resep nih di day 3 ini, kayaknya aku bisa deh bikin ini. Aku mau posting gitu ya. Itu akan ada poin-poinnya. Jadi kalau Anda olahraga juga mau Anda share di sosial media Anda juga boleh. Jadi itu bakal akan ada berbagai macam, bakal ada fit hacks juga yang akan kita sharing selama sehari 2 kali. Selain itu ada konten video yang Anda bisa cermati selama sekitar maksimum itu cuma 5 menit. Tapi isinya benar-benar full konten banget, benar contented banget.
Nah, ini adalah kalau misalnya Anda mau post ya di Instagram, ada points-pointsnya teman-teman. Postingan di Instagram atau Facebook atau sosial media Anda yang lain gitu ya, akan dinilai kalau Anda mau ngepost foto aja itu dapat 1 poin. Kemudian Anda membuat konten video itu adalah 2 poin. Dan kemudian kalau diposting di feeds atau di reels itu ada tambahan 1 poin lagi. Dan thank you banget dapat support dari Nutrilite Indonesia. Poin akan dikumpulkan yang terbanyak nanti di day 7 ya. Itu akan dipilih 2 pemenang dari grup ya. Itu nanti akan dipilih dan nanti MW akan umumkan. Kayaknya yang pasti dapat Nutrilite ya. Betul ya Pak Doni ya. Yang teman-teman yang pasti semua yang ada di sini itu you will receive Health Enthusiast Virtual Certificate. Itu untuk yang pertama kali hadir. Nanti buat teman-teman yang sudah pernah hadir, Anda akan Anda sebagai Gosgas We Live ini ya. Nanti yang ketiga Anda akan diberikan sertifikat Anda sebagai influencer. Kemudian nanti ada stepnya lagi Anda menjadi pro. Tapi yang saya share di sini yang fondasinya dulu ya, yaitu Anda sebagai Health Enthusiast Virtual Certificate. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya sekarang karena di masa pandemi kita tahu udah banyak yang negatif di luar. Yuk kita dari dalam, within us we become the impact, we are become the social impact for others dan menjadi positif buat yang lain. Itu aja ya teman-teman. Thank you Ariel, aku sharingku udah selesai, mungkin agak kelamaan malah. Thank you guys. See you di WhatsApp group Virtual Health Academy. Yay, oke. Keren. Gila, mantap ya. Kita bisa beri applause gitu ya buat semua orang yang tadi sharing, sama juga buat Kak Sonia gitu. Mau kasih reaction juga. Applause, reaction. Oke, sip. Nah, sekarang kita udah nyampe, udah akhir sih ya, udah selesai. Tapi ya sebelum itu, karena kita semua udah ada di Zoom ini, yuk kita foto bareng ya. Oke, sip. Buat teman-teman yang mau buka kamera buat foto bareng gitu, aku kasih waktu deh gitu ya, 10 detik gitu ya, buka kamera gitu. Yang mau touch up. Buka kamera yuk teman-teman supaya kita ayo, bisa foto teman-teman, ayo Mas Ariel. Oke. Ini ada 3 slide. Pak Doni ada kan Pak Doni? Oh ya ada. Halo Mas Doni. Oke, jadi ini aku slide pertama ya. Jadi dari Kak Sonia sampai TCMYT. Oke, cool, sip. Ini aku screenshot ya. Bentar, mana dia? Oh, sorry. Sama. Bentar. Oke. 3, 2, 1, LOC. Oke, ini yang pertama. Lalu yang kedua dari Bu Sinta sampai Selin. Oke.